penguatannya masih sifatnya jangka pendek ya. Kalau saya lihat misal contoh kita bicara BBCA yang kemarin banyak dijual asing ya. Paling menurut saya diuntungkan adalah pertama perbankan ya, Ya. terutama bank-bank besar, Bank Himbara apalagi seperti itu. Tapi kita perbankan overall itu juga akan ikut ya. Terus yang kedua adalah sektor properti. Dan pemirsa untuk membahas selengkapnya terkait proyeksi perdagangan di pasar modal ataupun IHSG hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Praska Protrantio selaku CEO Advisor.id. Selamat pagi Pak Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi, Mbak Ocha. Kabar baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Bus IDX Channel. Pak Praska terkait dengan IHSG yang akhirnya kemarin mengalami penguatan diiringi dengan sentimen positif ya dari The Fed maupun Bank Indonesia yang kayaknya sih bisa jadi menurunkan suku bunga pada pertemuan mendatang. Anda melihat posisi saat ini cukup bisa kita positif untuk melanjutkan uptrend atau justru sudah rawan untuk koreksi lagi Pak Praska? Ya baik, sebenarnya kalau saya lihat secara tren ya untuk IHSG ini masih cenderung volatile ya. Masih wait and see kalau saya lihat karena pergerakannya masih wait and see dalam tren 7.644 sampai di maksimum itu di kemarin level 8.000 lah kurang lebihnya seperti itu, atau mungkin secara peak yang lebih sering tersentuh itu di 7.960. Nah, tambah lagi memang potensial bisa dikatakan gini, rebound kemarin itu dipicu oleh saham-saham perbankan yang mana menguat dikarenakan adanya rencana dari Menteri Keuangan baru itu untuk meningkatkan likuiditas ya di pasar, di Mhm. sistem keuangan kita dengan menarik sekitar 200 triliun ya untuk mengenjot ekonomi kita dalam jangka pendek hingga menengah, meningkatkan likuiditas terutama yang akan nanti memberikan efek positif ke sektor perbankan. Makanya kemarin di tengah harapan bunga turun ya, karena The Fed sendiri pun juga di September nanti kan 17 itu sekitar 92% akan turun dari 4 sampai 4,25% ya. Nah, diperkirakan BI pun juga akan kemungkinan memangkas, di samping tambah lagi juga ada stimulus baru yaitu meningkatkan likuiditas di pasar pasar keuangan di sektor perbankan ya yang akan masuk kepada sektor real, dampaknya lewat penggunaan dana-dana yang parkir di Bank Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi terkait dengan penggelontoran ataupun proyeksi penggelontoran 200 triliun rupiah ke Bank Himbara, ditambah lagi juga dengan proyeksi The Fed dan juga Bank Indonesia yang diperkirakan mungkin saja memotong lagi suku bunga. Anda melihat sejauh apa katalis positif ini bertahan untuk saham-saham perbankan big caps, sejauh apa mereka akan melanjutkan penguatan, Pak Praska? Ya, kalau saham big caps memang untuk saat ini penguatannya masih sifatnya jangka pendek ya. Kalau saya lihat misal contoh kita bicara BBCA yang kemarin banyak dijual asing ya. Ya. Karena sebenarnya kemarin meskipun ISG menguat ya, tapi secara asing itu masih satu net sell cukup besar sekitar 1,25 triliun pasar reguler, dan kalau kita akumulasi dalam seminggu terakhir asing itu net sell sekitar 7,55 triliun. Artinya wait and see asing itu di samping mempertimbangkan sikap The Fed di Amerika, tapi juga mungkin sudah mulai merespon bagaimana dengan perubahan Menteri Keuangan baru dan strategi seperti apa menyikapi kondisi dari pasien global sama tantangan di ekonomi domestik sendiri. Nah, sehingga tadi kalau kita bicara bank-bank besar itu seharusnya secara teknikal koreksi kemarin itu sudah menyentuh titik terendah kurang lebih dalam 2 hingga 3 tahun terakhir ya. Seperti BBCA, kemudian kayak Bank Mandiri ya, yang juga Mhm. kemarin menguat, tapi sebenarnya sempat menyentuh titik terendah hampir kurang lebih 3 tahun terakhir. Nah, jadi saatnya saham-saham bank besar ini mulai terbatas penurunannya dan tinggal menunggu reboundnya seperti itu. Hanya saja untuk rebound, tentu bank-bank ini perlu diyakinkan performance ya. Ya. Untuk apakah dia lebih baik di Q3, Q4, apalagi juga dengan meningkatkan likuiditas di sektor perbankan tersebut. Kira-kira begitu. Baik, itu tadi ada dua perhatian yang menjadi fokus dari investor asing. Pertama-tama adalah wait and see terkait dengan penurunan suku bunga The Fed, ditambah lagi juga pertimbangan dari arah kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Tapi kalau kita bicara Ya. mengenai kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Anda melihat arahnya akan seperti apa sih Pak Praska? Kemudian sektor-sektor apa saja mungkin yang diperkirakan ini bisa cukup profit atau untung di kepemimpinan Menteri kita yang baru, Pak Praska? Ya, untuk jangka pendek ini
dua sektor yang cukup, maksudnya tiga ya, yang paling menurut saya diuntungkan adalah pertama perbankan ya, Yap. terutama bank-bank besar, Bank Himbara apalagi seperti itu. Tapi kita perbankan overall itu juga akan ikut ya. Terus yang kedua adalah sektor properti. Nah, Mhm. properti ya kan, dan terakhir adalah sektor bisa dikatakan yang berbasis pada retail demand ya, seperti itu. Jadi kayak eh, barang konsumsi non primer ya, kayak retail dan juga mungkin barang konsumsi primer sifatnya spending kayak makanan minuman seperti itu. Jadi sifatnya yang berbau konsumsi itu menurut saya ini paling dihubungkan dengan kebijakan yang lebih pro liquidity. Karena fokusnya adalah pro bagaimana menjaga ekonomi Indonesia itu tetap bisa tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global seperti itu. Baik, tadi ada beberapa sektor yang proyeksinya cukup positif ya, ada perbankan, properti dan juga konsumsi primer. Kalau terkait dengan ekosistem EV mungkin seperti apa? Apakah kemudian sudah ada ancang-ancang ataupun proyeksi dari Menteri Keuangan yang baru cukup fokus pada komoditas-komoditas tersebut? Ya, kalau sektor apa namanya EV maksudnya electric vehicle ya, Ya. mohon maaf, mau konfirmasi. Mhm, betul Pak Praska. Ya, ya kalau itu lagi-lagi tadi tergantung pada bagaimana perbankan bisa dikatakan menyalurkan ya kreditnya, karena dari perbankan nanti hidup otomatis ke multifinance juga hidup ya, maka otomatis demand pada sektor otomotif pun juga akan meningkat. Tapi again yang paling basic itu biasanya yang tadi yang apa namanya keuangan di primer ya perbankan, kemudian di pada konsumsi yang sifatnya ada harian ya, daily, kemudian tadi yang properti, karena properti ini sifatnya kan agak jangka panjang ya, dan memang momentumnya adalah bunga terus turun Ya. ditambah dengan daya beli meningkat karena adanya peningkatan likuiditas ya, peningkatan uang beredar seperti itu, Mhm. sehingga pada akhirnya memang jalan jangka panjang juga nanti industri EV dan sebagainya akan meningkat, tapi tetap secara otomotif sendiri faktor yang mempengaruhi di internal di dalamnya ya, Mhm. persaingan antar apa namanya produsen. Nah itu yang menjadi tantangan menurut saya Baik. seperti itu, meskipun secara jumlah uang beredar daya beli meningkat, tapi kan bisnis otomotif kan juga ada persaingan. Nah Mhm. itu yang juga menjadi tantangan menurut saya. Baik, tapi apakah ini artinya untuk sektor perbankan, kemudian saham-saham sektor properti dan juga konsumsi primer, ini boleh menjadi perhatian kita dan akan kemudian diproyeksikan mengalami rebound dalam waktu dekat atau uptrend, sudah mulai boleh untuk koleksi atau seperti apa nih Pak Praska, investor perlu menyikapinya? Ya kalau saya sektor perbankan tadi ya, kemudian sektor apa namanya barang konsumsi primer sama peritel kali ya, Ya. yang spesifiknya ya, industri peritel dan juga tadi sektor properti sudah bisa menjadi waktu yang dicermati untuk saat ini ya, karena harapannya dengan kebijakan yang lebih pro growth, meskipun inflasi agak meningkat, tapi itu kan inflasi yang sifatnya peningkatan yang bagus ya, karena Baik. peningkatan daya beli, spending meningkat, otomatis wajar apa inflasi meningkat, apalagi kalau tidak salah angka indeks manufaktur PMI kita sudah naik ya ke 51,9 kalau tidak salah. Itu juga harapannya tentu optimisme daripada pelaku bisnis itu juga bisa memberikan harapan bahwa ekonomi bisa akan cenderung membaik seperti itu. Baik, Pak Praska, kita masih punya banyak hal-hal yang ingin didiskusikan, tapi kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Pemirsa IDX Channel jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.